Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran psikologi pendidikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu karakteristik belajar peserta didik, memahami keunikan setiap pembelajar. Saya Dina Aprilia, bersama rekan-rekan saya, Yuliarti dan Jason Pratama, akan membawa Anda memahami mengapa setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda. Pertama-tama, apa itu karakteristik belajar? Karakteristik belajar adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada diri setiap individu yang mempengaruhi cara mereka memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam proses pembelajaran. Sederhananya, setiap orang punya cara belajar yang unik dan berbeda. Ada 4 komponen utama yang membentuk karakteristik belajar seseorang. Pertama, inteligensi dan kognitif, seberapa cepat seseorang memahami informasi. Kedua, gaya belajar, apakah seseorang lebih suka melihat, mendengar, atau langsung praktek. Ketiga, gaya berpikir, apakah seseorang cenderung analitis atau holistik. Keempat, temperamen, kepribadian bawaan yang mempengaruhi cara seseorang merespons lingkungan belajar. Keempat komponen ini akan kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dengan aspek pertama, yaitu inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk memahami, belajar, berpikir logis, dan beradaptasi dengan lingkungan baru serta menyelesaikan masalah secara efektif. Inteligensi ini melibatkan beberapa hal seperti penalaran, pemecahan masalah, pembelajaran cepat, dan kemampuan adaptasi. Nah, teori yang sangat terkenal tentang inteligensi adalah teori 8 kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Menurut Gardner, ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan bahasa dan kata-kata, kecerdasan logis matematis tentang angka dan logika, kecerdasan visual spasial yang berhubungan dengan gambar dan ruang, kecerdasan kinestetik tentang gerak tubuh, kecerdasan musikal yang berkaitan dengan musik dan ritme, serta kecerdasan interpersonal yang berkaitan dengan relasi sosial. Setiap siswa memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Implikasi layanan belajar. Lalu, bagaimana implikasi pemahaman tentang karakteristik belajar ini terhadap pelayanan pendidikan? Ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan sebagai pendidik. Pertama, diferensiasi konten. Artinya, kita perlu menyesuaikan tingkat kompleksitas materi, memberikan variasi sumber belajar, dan menyediakan scaffolding atau bantuan yang bertingkat sesuai kebutuhan siswa. Kedua, diferensiasi proses. Ini berarti kita memberikan multiple entry points atau berbagai titik masuk untuk memahami materi, menyediakan pilihan aktivitas yang beragam, dan membentuk kelompok yang fleksibel. Ketiga, diferensiasi produk. Di sini kita menawarkan berbagai bentuk asesmen, menggunakan portofolio dan proyek, serta menyediakan choice boards atau papan pilihan tugas bagi siswa. Gaya belajar. Selanjutnya kita masuk ke aspek kedua, yaitu gaya belajar atau learning style. Secara umum ada 3 tipe gaya belajar utama. Pertama, tipe visual, yaitu siswa yang belajar dengan melihat. Mereka lebih mudah memahami materi melalui diagram dan infografis, video dan animasi, peta konsep, gambar dan ilustrasi, serta penggunaan color coding atau kode warna. Kedua, tipe auditory, yaitu siswa yang belajar dengan mendengar. Mereka lebih efektif belajar melalui ceramah dan diskusi, podcast dan audio, musik dan ritme, presentasi lisan, serta cerita dan narasi. Ketiga, tipe kinestetik, yaitu siswa yang belajar dengan praktek langsung. Mereka memerlukan eksperimen hands-on, role-playing, simulasi, proyek praktik, dan field trip atau kunjungan lapangan. Gaya berpikir. Aspek ketiga adalah gaya berpikir atau thinking styles. Ada 2 tipe utama gaya berpikir yang perlu kita pahami. Tipe pertama adalah analitis, yang bersifat logical dan sistematik. Siswa dengan gaya berpikir analitis cenderung detail-oriented, data-driven, atau berbasis data, berpikir sekuensial, sistematis, fokus pada fakta, dan terstruktur dalam pendekatannya. Tipe kedua adalah holistik, yang bersifat intuitif dan kreatif. Siswa dengan gaya berpikir holistik cenderung kreatif dan imajinatif, melihat big picture atau gambaran besar, intuitif, berpikir non-linear, pandai mengenali pola, dan mahir dalam sintesis ide. Temperamen. Aspek keempat adalah
Temperamen. Ada 4 tipe kepribadian dasar yang perlu kita kenali. Pertama, sanguinis atau si ceria. Mereka optimis dan antusias. Ekspresif dan ramah, spontan, serta suka sosialisasi. Kedua, koleris atau si pemimpin. Mereka tegas dan percaya diri. Goal-oriented atau berorientasi pada tujuan. Kompetitif dan suka tantangan. Ketiga, melankolis atau si pemikir. Mereka perfeksionis, analitis dan detail, sensitif, serta thoughtful atau penuh pertimbangan. Keempat, flegmatis atau si pendamai. Mereka tenang dan sabar, pendengar yang baik, loyal dan konsisten, serta diplomatis. Instrumen assessment. Nah, untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa, kita bisa menggunakan berbagai instrumen assessment. Yang pertama adalah VAR, yang dikembangkan oleh Neil Fehmi. VAR adalah singkatan dari Visual Auditory. Instrumen ini terdiri dari 16 pertanyaan yang mengukur 4 modalitas, berbentuk self-assessment dan mudah diadministrasikan. Kedua adalah Kolb's LC atau Learning Style Inventory yang dikembangkan oleh David Kolb. Instrumen ini terdiri dari 12 item ranking yang mengukur 4 mode belajar berdasarkan teori experiential, learning, dan siklus belajar. Ketiga adalah ILS atau Index of Learning Styles yang dikembangkan oleh Felder Silverman. Instrumen ini memiliki 44 pertanyaan yang mengukur 4 dimensi dalam skala kontinu dan awalnya dirancang khusus untuk bidang engineering. Implementasi diferensiasi. Bagaimana cara mengimplementasikan diferensiasi pembelajaran? Ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama, identifikasi. Gunakan instrumen untuk membuat profil siswa. Langkah kedua, analisis. Kelompokkan siswa berdasarkan hasil identifikasi. Langkah ketiga, desain. Rancang aktivitas yang beragam sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Langkah keempat, implementasi. Terapkan rancangan dengan fleksibel di kelas. Langkah kelima, evaluasi. Pantau dan sesuaikan strategi secara berkelanjutan. Ada beberapa prinsip kunci yang harus kita pegang. Pertama, mulai dari data siswa, bukan asumsi kita. Kedua, bersikap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan. Ketiga, lakukan kolaborasi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Dan keempat, lakukan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan. Contoh penerapan. Mari kita lihat contoh konkret penerapan diferensiasi dalam pembelajaran. Misalnya, kita mengajar topik sistem tata surya untuk siswa visual learner. Kita bisa meminta mereka membuat poster sistem tata surya, menonton video animasi orbit planet, membuat diagram skala planet, atau membuat infografis karakteristik planet. Untuk siswa auditory learner, kita bisa memberikan podcast tentang eksplorasi ruang angkasa, mengadakan diskusi tentang teori Big Bang, meminta mereka presentasi lisan tentang planet favorit, atau mengajarkan lagu mnemonik untuk mengingat urutan planet. Untuk siswa kinesthetic learner, kita bisa meminta mereka membuat model 3D tata surya, melakukan simulasi orbit dengan bola, mengadakan kunjungan ke planetarium, atau melakukan eksperimen tentang rotasi dan revolusi. Dengan cara ini, semua siswa dapat belajar tentang topik yang sama namun dengan metode yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Baik, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Pertama, setiap siswa memiliki karakteristik belajar yang unik dan berbeda-beda. Kedua, pemahaman tentang inteligensi, gaya belajar, gaya berpikir, dan temperamen adalah kunci dalam merancang pembelajaran yang efektif. Ketiga, instrumen asesmen membantu kita mengidentifikasi kebutuhan individual siswa secara lebih akurat. Keempat, diferensiasi pembelajaran terbukti dapat meningkatkan engagement dan hasil belajar siswa. Kelima, pendekatan yang bervariasi memungkinkan semua siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama ciptakan pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman. Ingat selalu quote yang menginspirasi ini, every student can learn. Just not on the same day or in the same way. Setiap siswa bisa belajar, hanya saja tidak pada hari yang sama atau dengan cara yang sama.